Kali ini kita akan praktek membuat salah satu objek family ya yang cukup penting, yaitu suatu objek struktural, sebuah fondasi telapak ya, yang biasa digunakan untuk rumah dan mungkin seringkali disebut dengan fondasi cakar ayam. Nah, itu kita buat dalam bentuk family yang termasuk dalam kategori structural foundation. Nah, kita buka aja family ya, new. Nah, di sini kita diminta untuk memilih template-nya karena kita akan membuat objek fondasi. Kita pilih template yang sesuai, yaitu metric structural foundation. Oke, open. Nah, di sini sudah disediakan layar kosongnya ya. Kita tinggal membuat objeknya di sini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat objek fisiknya ya. Di sini sudah ada ya, ada extrusion, ada blend, ada revolve ya. Ini tool-tool untuk membuat objek fisik. Nah, yang pertama kita coba dengan extrusion dulu ya. Extrusionnya saya klik, saya pilih rectangle ya untuk membuat kotak. Nah, saya gariskan aja di layar sembarang aja dulu dengan ukuran berapa ya. Misal 500 x 500 mili ya, atau 600 x 600 mungkin seperti ini. Ini masih bisa kita rubah lagi angkanya. Ini dulu. Kalau sudah oke, kita finish. Nah, extrusion sudah terbentuk. Di sini sudah sesuai ukuran ya, tinggal tingginya kita atur ya. Di sini ada extrusion start 0, ada extrusion end-nya 300, artinya dia mempunyai ketebalan 300 mili. Oke, saya rubah saja misal menjadi 150. Enter ya. Dan selain ketinggiannya, di sini juga ada materialnya. Nah, materialnya tentunya kita akan memilih beton ya atau konkrit. Tapi nanti dulu kita tunggu objek yang lainnya dulu. Ini bisa saya tempatkan ya ke center pusatnya di sini ya. Saya move aja. Saya ambil tengah sini. Dan mungkin sisi satunya juga saya arahkan ke tengah. Nah, seperti ini. Jadi titik mouse tempat kita menempatkan akan berada di tengah-tengah sini ya. Oke, itu sudah. Selanjutnya kita beri objek lagi di atasnya. Saya biasa pakai blend karena dia akan menyempit ke atas ya, mengecil ke atas. Saya klik blend di sini. Tapi jangan lupa saya akan menggambar di atas permukaan ini. Mungkin lebih jelasnya saya buka view 3D ya. Jika kita langsung memulai, kita akan membuat objek yang dengan posisi yang sama, yaitu di bawah sini. Tapi kita mau membuat di atas ini. Kita perlu mengklik set. Oke, saya bisa pick a plane. Oke. Nah, langsung saya pilih permukaannya untuk kita gambar ya. Saya klik permukaannya, oke. Baru saya ambil blend. Nah, ini mungkin di 3D ini juga bisa ya. Nah, ini saya ambil rectangle lagi ya. Seperti ini. Oke, ini ada pilihan kunci. Ini bisa kita gunakan ya. Tujuannya adalah supaya bagian atas ini selalu menempel pada tepi dasarnya. Oke, untuk blend ini kita edit bagian atasnya, edit top. Mungkin edit top pun sama ya. Saya bikin rectangle, tapi saya kasih offset. Misalnya offset ini 100. Oke, jadi ada jarak 100 dari titik ini. Ini saya arahkan ke sini ya. Nah, dia keluar. Saya mau ke dalam, cukup ketik spasi aja di keyboard. Nah, dia akan mengarah ke dalam. Klik ini ya. Oke. Finish. Nah, dia jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi blend itu permukaan bawah seperti apa, permukaan atas seperti apa, nanti akan dihubungkan menjadi bentuk 3D. Kita juga atur ketinggiannya di sini ya, sama. Di sini 250 ya. Tapi misalnya saya mau 100 saja. Enter. Oke, seperti ini. Nah, ini tentunya sudah terlihat ya, ini sebagai bentuk kakinya. Selanjutnya kita akan bentuk
semacam apa kolomnya ya, atau pedestalnya ya di atas ini ya, untuk menghubungkan nanti ke arah kolom utama di bangunannya, atau untuk mengkoneksikan slope-slope-nya bisa juga ya. Oke, lanjut dengan cara yang sama ya, kita ulang, create extrusion. Nah, sebelumnya kita set dulu permukaannya, saya pilih ke plane. Oke, saya pilih permukaan ini sekarang ya. Oke, saya coba extrusion lagi, dan di sini sama ya, rectangle juga. Nah, mungkin saya kasih jarak juga, misal 100 lagi deh. Ya, saya ambil di sini, dia berjarak 100, tapi saya mau ke dalam, spasi lagi. Nah, saya klik sini. Oke, finish. Nah, dia sudah terbentuk di atas objek sebelumnya. Nah, ketinggiannya juga kita atur di sini ya. Jadi langkah yang sama untuk 3 objek ini. Nah, misal saya isi 1000 ya. Nah, ini sudah terbentuk fondasi cakar ayamnya. Oke, tadi kita sudah melihat tadi ada pilihan material ya. Objeknya kita klik dulu. Kali ini saya ambil semuanya. Dan untuk material ya, saya bisa pilih di sini. Saya klik di sini. Oke, di sini sudah ada ya, cast in place concrete. Ini bisa saya pakai, atau ada baiknya saya duplikat dulu ya. Klik kanan, duplikat. Misal saya beri nama beton pondasi. Sudah, oke aja. Nah, dia sudah memiliki material. Nah, mungkin buktinya bisa kita lihat dengan tampilan yang shaded ya, atau realistik mungkin. Nah, seperti ini. Dia sudah memiliki material. Ini langsung bisa kita gunakan di project. Tapi saya akan memberi tutorial lagi untuk membuat objek ini menjadi parametrik. Nah, apa itu parametrik? Jadi supaya objek ini bisa kita rubah ukurannya, kita rubah materialnya ketika digunakan di project. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Oke, sekarang saya balik ke denah ya. Oke, nah, cara untuk membuat parametrik sebenarnya kita perlu untuk membuat reference plane dulu. Masuk juga create ya, reference plane. Oke ya, ini saya coba gariskan di sini aja ya. Nah, saya gariskan di sini kiri dan kanan. Oke, sama bagian sisi sini ya, dua ini. Jadi mungkin teman-teman masih bingung reference plane itu apa. Ini nanti akan berfungsi sebagai kerangka acuannya untuk ukuran panjang kali lebar fondasinya. Misal seperti ini. Kalau saya kasih dimensi ya, saya masuk ke annotate, saya kasih dimensi aligned, coba ya. Nah, ini saya dimensikan reference plane ini ke sini ya. Oke. Dan ini ke sini ya. Oke. Nah, ini kita akan kasih parameter bahwa ini adalah parameter misalnya panjangnya atau lebarnya. Nah, saya klik dimensinya ya. Saya cukup klik tombol ini yang mirip kalkulator ini, agak kecil ya. Saya klik aja. Oke, langsung saya beri nama aja. Misalnya P gitu ya. Oke. Nah, ini untuk panjangnya. Nah, ini saya kasih parameter lagi ya, caranya sama. Ini saya namakan L. Oke, nah jadi dengan adanya parameter ini, angka P dan L ini kita bisa sesuaikan di project. Nah, ilustrasinya seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita arahkan objek kita untuk mengikuti reference plane ini. Nah, misal ya, objek pertama ya, extrusion ini. Saya coba edit ya. Ini saya align ke reference plane ini, dan ini saya kunci. Ini dia minta constraint ya, constraintnya saya remove dulu, dan ini saya kunci dengan constraint yang baru. Oke, tadi mungkin band ini sudah terkunci ke bagian bawah itu ya. Ini saya remove constraint dulu. Oke, begitu pula dengan ini.
kita arahkan objek ini untuk mengikuti reference plane. Oke ya, finish. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya cek bagian bawahnya. Oh ya, bawahnya belum mengikuti. Saya coba edit lagi ya. Kembali lagi ke Dena. Oke, rupanya dia sudah ikut ya. Oke. Nah, tinggal mungkin ini constraint-nya berlebih. Saya coba edit ya. Edit base. Saya arahkan lagi ke reference plane ya. Saya kunci. Pula dengan ini, gitu pula dengan ini. Oke ya. Artinya dia sudah patuh mengikuti kemana reference plane ini. Misalnya ya, saya rubah P ini, angkanya saya rubah ya. Kita cek aja dulu. Bisa jadi semeter ya, 1000. Nah, terbukti ya, dia sudah mengikuti. Inilah gunanya reference plane sebagai parameter ya. Ini saya coba cek, misalnya saya rubah jadi 500. Oke, dia sudah patuh ya. Oke, saya undo aja. Nah, tapi ada permasalahan bahwa dia tidak center perubahannya ya. Oke, pertama kita atur dulu parameter defaultnya. Kita mau secara default dia mempunyai ukuran berapa. Misal kita rubah angka ini ya, 832 dan ini 1000. Nah, kita bisa cek di sini parameter yang sudah terbentuk akan ada di sini. Saya klik family type ya. Oke, di sini kelihatan ya nilai default untuk L berapa. Saya mau ganti jadi 600 saja. Dan nilai default dari P berapa. Misalnya saya ganti 600 juga. Nah, ini mungkin sudah ada parameter yang disediakan ya, length sama width. Tapi nggak apa-apa, kita udah punya parameter baru. Oke. Nah, seperti ini. P600, L600. Oke, bagaimana cara membuat dia di center? Oke, saya kasih dimensi aja lagi. Annotate, aligned. Oke, saya arahkan dari reference plane ini ke tengah, ke reference plane ini. Oke ya, saya klik. Dan di sini ada tombol EQ. Ini saya klik ya. Oke. Artinya dia akan sama kiri dan kanan. Dan mungkin ini secara tidak sengaja dia berubah sendiri ya. Oke, bisa kita sesuaikan lagi. Ini pun kita kasih equalnya ya. Saya klik di sini, saya klik equal. Oke, dan ini juga berubah dengan sendirinya. Oke, kita perlu adjust lagi di sini lagi. L600, P600. Oke, nah ini mungkin sudah cukup baik ya bentuknya. Oke, lanjut untuk ketinggiannya. Ketebalan-ketebalannya kan tadi kita sudah atur juga ya. Di sini pun masih bisa kita beri parameternya. Nah, oke, saya pilih ini aja ya. Jadi ada tombol kotak di samping angka ini. Saya klik associate family parameter. Dan kali ini kita ambil parameter yang sudah ada deh. Ini foundation thickness ya. Atau kalau kita mau bikin baru nggak masalah. Oke, kita bikin baru aja. Untuk praktek ya. Misal saya kasih nama ketebalan ya, ketebalan dasar gitu ya. Oke, nah dia sudah mempunyai parameter dengan nilai dasarnya tadi 150. Ini pun demikian. Di sini 100 ya, tapi saya mau kasih parameter ketebalan atas gitu ya. Oke lagi. Dan terakhir ini ya, pedestalnya ini saya kasih parameter lagi ya, sama di sini. Nah, saya new lagi, saya kasih nama tinggi pedestalnya. Oke, nah jadi sudah lumayan banyak tuh parameter ya yang kita siapkan. Oke, untuk mengujinya sama ya, kita klik tombol ini lagi, family types. Saya klik. Nah, sekarang kita uji masing-masing ya. Untuk misalnya ketebalan dasar, saya mau ganti jadi ya cobalah misalnya 400 gitu ya. Coba apply. Nah, dia sudah
berubah menjadi lebih tebal dan yang lainnya sudah menyesuaikan ya posisinya ya. Oke, ketebalan atas saya coba ganti menjadi 300. Apply. Nah, seperti itu. Nah, sudah mengikuti ya. Dan terakhir coba tinggi pedestalnya justru saya kecilin, coba misalnya jadi 200. Apply. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi itulah gunanya parameter. Kita bisa mengontrol ukuran dan posisi objek. Oke, ini hanya untuk menguji aja ya. Saya cancel ya. Oh, tadi sudah ke apply, jadi nggak balik lagi. Saya undo aja, Ctrl Z ya. Nah, seperti ini. Jadi kita biarkan nilai defaultnya seperti ini. Oke, kita coba gunakan aja ya. Tapi sebelumnya ada baiknya kita save dulu. Save file ini ya. Nah, baiknya teman-teman juga bikin folder untuk family, objek-objek family ya. Misal saya masukkan di dokumennya Revit Family 2020 ya. Oke, family untuk konten lah. Konten YouTube ya. Oke, saya kasih nama aja Fondasi Cakar Ayam. Save ya. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita coba gunakan ya. Saya buka file baru. File new. Oke, mungkin kita pakai template struktur. Structural template ya. Oke. Oke, di sini langsung masuk ke level 2 ya kita ya. Saya coba aja ke level 1 deh. Level 1 untuk objeknya ya, kita masuk ke tab structure. Di sini ada kelompok fondasi. Saya ambil yang isolated ya. Isolated foundation. Nah, ini tipe bawaannya ya. Rectangular ini. Tapi kita load yang tadi kita sudah buat. Load family. Kita cari lokasinya ya. Masuk favorite. Folder yang tempat teman-teman tadi simpan. Jadi jangan lupa ya, kita nyimpannya di mana. Saya nyimpan di sini. Oke, namanya ini ya, Fondasi Cakar Ayam. Open. Oke, nah ini sudah keload teman-teman ya. Ini kelihatan ya, sudah ada namanya dan sudah ada previewnya. Ini cukup manis ya. Kita bisa lihat previewnya. Oke, saya tempatkan aja di sini dan mungkin di sini ya. Oke, dan di sini mungkin ya. Harusnya sih ada grid ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba dulu. Oke, saya buka objek gambar 3D-nya. Oke, sudah terbentuk ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung kita gunakan ya. Nah, dan family tadi sudah parametrik. Kita uji lagi ya di sini, di edit type. Nah, ini dia ya yang kita bikin. L, P, tinggi pedestal ya, ketebalan dasar, ketebalan atas. Ini sudah cukup fleksibel. Saya mau misalnya ganti 800 kali 800. Mungkin ketebalannya saya biarkan. Mungkin tinggi pedestalnya saya ganti jadi misalnya 1400 deh. Nah, agak tinggi. Oke ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Dia sudah membesar. Seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin beda tipe, misalnya ini ya. Ini beda tipe ya. Saya edit type aja. Saya duplikat. Oke lah, misalnya tipe kedua ya. Oke, nah ini saya bisa rubah lagi. Misalnya ini saya mau kecil deh 500. Ini juga 500. Dengan tinggi pedestal mungkin sama ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ada yang aneh ya, bahwa kita melihat ini dia mengecil sendiri dan ini membesar sendiri. Nah, itu perlu kita cek lagi di file family-nya. Kenapa dia bisa seperti itu? Mungkin karena offset yang saya gunakan ya, dia otomatis ya, menjaga offset ini sebesar 100 ya. Ini juga dijaga sebesar 100. Jadi dia menyesuaikan. Nah, itu sebenarnya tidak kita inginkan ya. Jadi ada baiknya kita balik lagi ke pengeditan family. Jadi memang prakteknya selalu seperti ini. Jadi family yang kita buat dengan parameter yang sudah kita rencanakan, ada saja yang tidak sesuai rencana ya. Itu wajar lah, kita bisa balik lagi. Edit family.
Oke, mungkin saya tadi salah di sini ya. Ketika saya bikin pedestal ini, saya menjiplak dari pinggir sini dengan offset. Mungkin itu salah ya. Oke, sekarang saya coba edit extrusion ya. Mungkin ini saya hapus aja karena garis ini mungkin sudah terconstrain. Saya buat aja lagi kotak biasa ya. Dengan cara membuat fondasi tadi ya. Misal saya bikin nilai defaultnya 300 kali 300 ya mungkin ya. Besaran atau enggak ya, saya coba aja. Saya posisikan lagi ke center. Ya, finish ya. Oke. Nah, mungkin sekalian aja kita kasih parameter juga untuk ini ya, supaya kita bisa atur ukurannya. Oke, tadi sebelumnya saya ajarkan bahwa kita perlu membuat reference plane ya. Nah, sebenarnya kalau objek itu cukup simple, kita langsung aja sebenarnya nggak masalah. Coba annotate ya untuk dimensinya. Sebenarnya dia bisa langsung aja mendeteksi objek, tidak perlu reference plane. Tapi kadang-kadang kalau objek itu sudah berkaitan dengan objek lain, sudah lumayan kompleks, kita tetap perlu menggunakan reference plane. Ini 300 ya. Ini jangan lupa saya kasih EQ-nya equal. Ini juga ke sini dan ke sini saya buat equal juga. Oke, dan di sini saya kasih parameternya ya. 300 ini saya kasih parameternya dengan tombol P pedestal ya. P untuk pedestal. Oke. Dan ini L untuk pedestalnya ya. L pedestal. Oke. Ya, jadi kita cek di sini sudah ada parameter baru. P pedestal dan L pedestal. Sekarang saya coba kecilkan ya. Apakah dia aman-aman saja atau dia ada konflik dengan yang lain ya. Itu perlu kita cek. L pedestal 200. Oke, saya rubah menjadi 200 ya. Dan mungkin di sini juga sedikit menyesuaikan. Nah, mungkin ini memang perlu ya, nggak masalah. Oke, cancel ya. Saya undo. Oke, ini sudah mengalami update. Kita save lagi. Dan langsung saja saya load ke project ya. Oke, ada pertanyaan ya, override existing version atau override dan parameternya juga. Oke, saya coba yang bawah ini ya. Oke, sepertinya sudah berjalan dengan baik nih. Sekarang saya coba lagi ya. Saya coba atur ukuran pedestalnya. Mungkin ini 300 oke. Dan mungkin yang ini kelihatan terlalu besar pedestalnya ya. Saya coba edit ya. P pedestal dan L pedestal. Mungkin dia 200 aja. Dan P pedestalnya 200 aja. Oke. Nah, gini ya teman-teman ya. Sepertinya sudah lebih proporsional. Mungkin ini saya coba kecilkan dikit ya. Mungkin 250 ya. Nah, berapapun itu nanti pastinya akan sesuai dengan perhitungan strukturnya ya. Nah, ini hanya kita mencoba aja bahwa parameter yang kita buat sudah bekerja atau belum. Jadi apakah ini bisa bermanfaat untuk proyek-proyek selanjutnya. Mungkin ukuran pondasinya beda, tapi kita bisa menggunakan file family yang sama. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ya dan sudah mendukung channel ini. Oke, kita nantikan video-video selanjutnya. Oke, bye.